I can't even think no more. Get ready to go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's roll. Tiga dengan saya Maria, Saya Salsa, Azahra, Saya Baik, saya Yudis, saya Amsu. Kami ada di Museum 10 November. Nah, ayo kita pergi bersama-sama menjelajahi Museum 10 November. Sekarang saja. Rumah Sakit Simpang adalah salah satu rumah sakit tertua di Surabaya. Rumah sakit ini dibangun pada 1808 sebagai rumah sakit militer atas perintah Gubernur Jenderal Dendels. Meski pada awalnya hanya melayani pasien militer, RS Simpang kemudian menjadi rumah sakit umum pusat dan membuka layanannya untuk masyarakat luas. Meski sempat beberapa kali berganti nama, CBZ menjadi nama yang paling melekat selama masa kolonial. Ketika CBZ yang baru dibangun di Karangmenjangan pada 1938, CBZ Simpang kemudian mendapat julukan Audit CBZ atau CBZ Lama. Tidak hanya umurnya yang tua, Rumah Sakit Simpang juga berperan besar dalam sejarah perjuangan bangsa. Sejumlah dokter Bumi Putra yang juga tokoh-tokoh pergerakan pernah mengabdi di rumah sakit ini. Salah satunya Dr. Sutomo yang membuka praktek penyakit kulit dan kelamin. Pada masa pertempuran 10 November 1945, rumah sakit ini lebih banyak difungsikan untuk menampung korban-korban pertempuran, baik sipil maupun militer. Sayang seribu sayang, Rumah Sakit Simpang dibongkar pada tahun 1980-an untuk keperluan pembangunan Plaza Surabaya. Berikut adalah pakaian dinas Jenderal Major TKR HR Muhammad Mangundiprojo dengan lencana merah putih pada topi mut, tanda pangkat jenderal, sabuk dan sepatu lar serta dilengkapi pedang samurai. Dan berikut adalah riwayat hidup HR Muhammad Mangundiprojo. Dan di sebelah sini adalah peran HR Muhammad dalam Revolusi Surabaya 1945. Di sini adalah topi pet perwira Angkatan Laut Jepang Imperial Japanese Navy Officer Service Cap. Topi pet ini adalah atribut resmi pakaian dinas harian perwira AL Jepang pada Perang Dunia II. Dipakai baik ketika bertugas di darat maupun di laut pada masa pendudukan Jepang Armada Selatan Kedua Angkatan Laut Jepang yang berkedudukan di Makassar. Ditugaskan untuk mengelola Kalimantan dan pulau-pulau di bagian timur Hindia Belanda. Sementara Jawa dan Sumatera berada di bawah penguasaan Angkatan Darat. Ini adalah sepeda peninggalan pada pendudukan Belanda tanggal 10 November 1945 yang digunakan oleh area-area Surabaya pada saat transportasi. Minggu pagi begini lagi, hidup tanpa rencana. Di sini ada mata uang yang digunakan pada masa pertempuran di Surabaya. Ada beberapa jenis di sini. Dan selanjutnya ada prangko, di mana prangko adalah perombakan dalam segala aspek Indonesia. Salah satunya mengubah perangko Belanda menjadi perangko Jepang. Setengah hati hidupku rombak yang tak pernah
selanjutnya kita berada di dapur umum. Ya, ini markas dapur umum pertama kali didirikannya di Jalan Jagalan dan bertambah di rumah salah seorang anggotanya yang bernama Dr. Angka Natrisotro di Jalan Ambengan nomor 20. Bentuk perjuangan pada masa pertemuan 10 November ini tidak hanya dilakukan di garis depan dengan cara mengangkat senjata maju ke medan pertempuran melawan musuh. Perjuangan juga dilakukan dengan mendirikan dapur umum oleh para wanita remaja maupun dewasa yang bertugas untuk menyiapkan makanan dan minuman bagi para pejuang. Namun kemudian berkembang hingga sebanyak 51 dapur umum mulai wilayah Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Dapur umum dipelopori dan diketuai oleh Ibu S. Dariah yang lebih dikenal dengan sebutan Bu Dar Mortir. Malam ini hanya rindu tawamu. Ini adalah Radio Bung Tomo yang merupakan milik Bapak Ahmad, digunakan oleh masyarakat Tanah Abang, Jakarta pada masa bersiap untuk mendengarkan siaran-siaran pidato Bung Tomo. Bapak Ahmad kemudian menghadiahkan radio ini pada Bung Tomo sebagai kenang-kenangan. Yang tak pernah terganti, yang melekat di hati, semua yang pernah terjadi untuk masa depan. Ini merupakan senjata perang pada waktu zaman dulu. Yang pertama ada pistol dari kaliber 7x63 25 mm Mauser. Pada akhir tahun 1930-an, Hindia Belanda melakukan serangkaian program modernisasi Ostalic sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan agresi militer Jepang termasuk dalam program. Dan ini ada beberapa senjata lagi, senapan, pistol, dan lain-lain. Ini merupakan perang bukan jalan keluar terbaik. Perangan yang pernah terjadi di kota Surabaya pada masa pertemuan 10 November tahun 1945 merupakan catatan sejarah yang tidak bisa dihindari. Peristiwa itu merupakan titik awal di mana bangsa Indonesia berusaha untuk mempertahankan kedaulatan bangsawan. Lalu Indonesia adalah bangsa yang sudah merdeka dan telah lama menjadi objek penjajahan bangsa lain. Ingat mimpi bersama, setengah mati jinakan ombak, setengah hati hidupku rombak, yang tak pernah terganti, yang melekat di hati. Halo Re, jadi kita udah selesai berkunjung di Museum 10 November. Makasih ya, dadah.